Nagrining pepadang kang mulya mriku kula ten antos Gusti ten cawisi griya kang boko ning negeri punika kita badhe panggya pinanggya 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 kita badhe panggya pinanggya kita badhe panggya pinanggya kita badhe panggya pinanggya. karya Allah itu dari perjanjian lama. Sebenarnya leksioner itu membantu para pendeta ya supaya khotbahnya nggak usah panjang-panjang.
Yang terakhir itu Pak, mengenai persembahan ada nggak indeks khusus? Tapi karena khotbah juga petunjuk baru, menurut Pak Rasid gimana? Iya, konon ya tahun 50-an akhir kemudian kita mengambil salah satu unsur Indonesia. Kita masukkan petunjuk hidup baru. Apakah untuk melakukan satu ibadah memang kalau melihat liturgi 5 harus pating celkutik? Liturgi 5 kan sebetulnya wacana ya. Wacana ada barang yang bisa kita gunakan. Kalau saya pribadi bilang barang ini bagus. Jadi dia soal sistematika berliturgi. Silakan, nomor 8. Kalau tidak salah yang di kolam renang. Terima kasih, kami dari kelompok 8 tadi di kolam renang. Dari bacaan-bacaan yang telah diberikan, kami sudah menyusun dalam satu rangkaian. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk senantiasa mensyukuri. Nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 229 pelayanan firman. Tadi ordo berhimpun, sekarang pelayanan firman. Tuhan, Engkau Allah Maha Berkat. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kan berkat. Begitu dari kelompok 8. Namanya bukan nama peringatan Yesus disunat, namanya peringatan nama kudus. Jadi karena selain disunat, Yesus juga diberi nama. Berikutnya, kelompok 2. Oleh karena itu kami menggunakan papan tulis ini untuk merancang. Ada beberapa kata kunci diingatkan oleh Pendeta Teguh tadi untuk Mas wenehono kata pembuka sisan. Ya Allah, dalam Kristus yang kedatangannya sedang kami nantikan, ampunilah kami. Bagian berhimpun, liturgi berhimpun, itu dari Kidung Jemaat 292. Kebangsaan itu termasuk kebiasaan di jemaat, jadi kebiasaan di jemaat jangan dihilangkan. Orang sekarang itu lebih mudah meniru daripada belajar not. Iya betul. Nah itu kalau cuma yang apa itu yang Bisa juga perikop itu sudah dibaca di minggu yang lain, sehingga dilompatin. Tetapi untungnya masih untung. Orang-orang Protestan gak ada yang Paskahan Sabtu. Semua minggu, jadi ada ayat untuk minggu lebih pendek. Menarik ya, kami memakai itu, mengolah bagaimana 2 pasal itu, supaya jemaat tetap melek begitu. Orang muda, itu kami buat harus hafal ayat itu. Mereka bilang boleh diganti gak? Enggak, titik komanya harus kamu hafal. Itu menarik, berkali-kali pakai itu. Jadi bisa dikemas Pak dengan cara-cara yang menarik. Ini, judulnya ini, Mazmur dan Kidung Jemaat. Hanya di buku ini. Nama saya Olivia, Susan Gracia Salu, tapi panggilannya Olive, dari Sinode GPIB. Kesan dan pesan selama menjadi pandu PGI yang pertama kali, sangat menyenangkan bertemu dengan berbagai macam teman. Semuanya sangat menginspirasi, tapi yang paling menginspirasi itu adalah yang pertama novena, karena dari usianya dia yang lebih muda dari Olive, dia bisa aktif, terus pokoknya dia sangat banyak melakukan pekerjaan yang kayaknya jauh dibandingkan dengan apa yang sudah Olive kerjakan. Orang kedua yang cukup menginspirasi adalah Pak Suyoto. Ya karena walaupun usianya dia jauh lebih di atas, tapi dia mau bergabung bersama-sama kami, pemuda dan remaja gereja. Itu aja, dan terima kasih. Ya, nama saya Julia Indah Pramudianti, saya dari GKJ Magelang. Ini kali pertama saya ikut jadi pandu sidang MPL PGI. Awalnya nervous sih ya, terus takut dan sedikit nggak percaya diri. Bisa nggak sih aku berorganisasi di kepemimpinan yang sebesar ini? Tapi ternyata berkat dukungan teman-teman, dukungan tim dan semua orang di sekitar sini, aku mampu untuk menjadi tim yang baik di pandu ini. Beberapa orang sangat menginspirasi, Kak Abdiel, Kak Anggara,
Kak Richard, terus Deborah, dan masih banyak teman-teman lain yang sangat menginspirasi aku. Sebenarnya antara mau dan gak mau buat pisah sama kalian. Kalian cukup sangat berharga buat aku. Terima kasih buat kenangan yang sangat indah ini. Aku percaya dan semoga kita nggak berhenti di sini. Semoga lain kali, lain kesempatan kita bisa sama-sama lagi. Kita bisa berorganisasi lagi. Kita bisa liburan bareng atau main bareng. Pokoknya aku berdoa dan berharap kebersamaan kita nggak cuma berhenti di sini. Kita sudah seperti keluarga, kita sudah sangat dekat, walaupun hanya beberapa hari, kemungkinan sepertinya 10 hari saja kita berkenalan, tapi itu sangat memberi kesan yang sangat dalam buat saya. Saya rindu kalian teman-teman, sangat rindu. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat cinta kasih, terima kasih buat pengalaman kalian. I love you guys. Kata Pandu mengingatkan saya pada sebuah pelayanan. Dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan saya. Menjadi Pandu adalah hal yang baru bagi saya dan untuk pertama kalinya. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan ini. Saya bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu dengan banyak hal yang bisa saya pelajari. Orang-orang yang menginspirasi saya dalam Pandu adalah para koordinator Pandu dan semua peserta Pandu. Karena dari kelebihan dan kekurangan mereka, saya dapat belajar untuk menjadi diri yang lebih baik. Dengarkan lagu ini, rintik hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Saya Johan, saya dari GTJ Karanglegi, saya dari Pati, dan sebuah kata mungkin sulit untuk aku ungkapkan. Namun suatu perpisahan akan mendatangkan kebahagiaan buat saya. Dan saya percaya suatu saat nanti kita bakal ketemu lagi. Kita akan bersorak-sorak lagi, kita akan melayani dengan sepenuh hati kita. Dan buat teman-teman Pandu, I love you. Halo, nama saya Julia dari utusan PGI. Kesan saya pertama kali bergabung dalam tim Pandu ini, menurutku ini sebuah hal yang sangat mendadak, tapi amat sangat berkesan melebihi 4 tahun aku kuliah. Karena selagi waktu aku kuliah, aku tuh cuma jadi kupu-kupu doang. Kemudian di hari pertama kita menjalankan tugas, aku belum makan, belum ngapa-ngapain, udah disemprot sama bapak-bapak 2 lagi. Itu kesan yang paling gak bisa dilupakan. Terus buat 2 orang yang sangat menginspirasi diriku, yang pertama Julia. Hai Julia, aku tuh pikirnya awalnya kita gak bakalan cocok, tapi setelah kita memulai first project kita, ternyata kita cocok dan bisa menjalaninya again and again. Dan yang kedua, Koko Albert alias Betet. Aku tuh banyak ngobrol sama dia karena kita juga mengerjakan proyek yang sama, dan aku kepikiran untuk menambahkan MDiv menjadi bagian dari salah satu planning kuliahku. Terima kasih buat kalian semua. Sekitar 1 minggu ini merupakan minggu yang amat sangat berkesan dan gak bakalan dilupakan, dan sukses bikin baper. Dah. Halo, nama saya Ramadhani Syaputra. Saya dari utusan Sinode Isa Al-Masih. Saya dari Lampung. Saya bersyukur bisa bergabung di Pandu. Yang paling berkesan bagi saya adalah kerja tim. Kerja tim di Pandu ini sangat bagus. Jadi saling bagi tugas. Dan 2 orang yang membuat saya terinspirasi dengan, pertama dengan Bang Abdiel yang semangat melayani di dalam tim Pandu ini, dan yang kedua Pak Suyoto yang memberikan pelajaran kepada saya. Buat semua Pandu, terima kasih atas kerja timnya. Kenalkan, nama saya Ishak, saya dari Gereja Isa Al-Masih, dan kesan dan pesan yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan
acara sidang MPL, terutama kita sebagai pandu, adalah beyond expectation. Saya sungguh tidak menyangka bahwa apa yang kita lakukan selama kegiatan kita begitu membekas dalam hati saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kalian begitu luar biasa, dan apa yang saya rasakan itu bisa dikatakan mengubah saya, mengubah cara pandang, mengubah mungkin ke depannya apa yang akan saya lakukan. Kemudian orang-orang yang menginspirasi adalah, I have to tell you the truth that you are inspiration for me. You are great, you are amazing. Dan setiap kalian mungkin punya kekurangan, kelebihan, tetapi bagi saya semuanya seperti satu tubuh yang punya fungsi masing-masing dan punya kelebihan kekurangan masing-masing. You all guys inspiration to me. Thank you. Halo, nama saya Rian dari Sinode GPB. Kesan di sini saya merasakan sangat berkeluarga karena dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, kami bisa menyatu, kami bisa berbaur bersama. Dan orang yang paling memotivasi di sini pertama Pak Yoto, dan kedua Kak Abdiel, juga Kak Anggara, serta teman-teman lain. Mereka tuh semangat aku bangga sama mereka, aku senang sama mereka. Dan pesan buat kalian, apa ya, pesannya, tetaplah menjadi Indonesia. Saya bangga menjadi Indonesia. Saya Ita dari Gereja Toraja. Terima kasih buat panitia yang telah melibatkan saya terlibat dalam mengambil bahagian dalam sidang MPL PGI yang diselenggarakan di Salatiga. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman pandu semua. Terima kasih untuk kerjasama yang baik, dan saya berharap bahwa kebersamaan ini tidak akan terlupakan oleh teman-teman kalian. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita boleh bertemu lagi satu terhadap yang lain. Pesan aku, semoga kita tetap menjalin kerjasama yang baik, hubungan yang baik, jangan putus komunikasi sehingga kerjasama ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ari, saya dari Sinode GKJ, dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi, dan sekarang semester 2. Pengalaman menjadi seorang pandu itu baru pertama kali saya alami di sini, dan selama 10 hari ini memiliki teman-teman yang luar biasa seperti mereka semua ya. Meskipun kita baru kenalan, tetapi kita merasakan seperti sebuah kekeluargaan yang akrab, dan kita seperti seolah-olah mengenal itu sudah lama. Orang yang paling menginspirasi itu Bang Doni ya. Dia itu keren banget. Di samping dia memiliki sakit di kakinya dan di sekujur tubuhnya, tapi dia tetap melayani. Bang Doni itu keren banget. Ada Bang Abdiel ya, Bang Abdiel dan Bang Anggara. Meskipun mereka kadang ngeselin juga ya, tapi mereka itu keren. Kerennya kenapa? Mereka selalu kasih pengarahan dan mereka selalu melupakan masalah yang udah kita lalui bareng. Saya berharap supaya untuk kedepannya kita masih bisa ketemu lagi di acara yang akan datang, dan sukses buat semuanya. Aku Novena Krisandayani, aku dari GKJ Manahan Solo. Kesanku waktu ikut acara pandu sidang MPL PGI tahun 2017 ini seneng banget, bahagia banget, dan aku bangga. Karena apa? Aku jadi salah satu pandu di sini, berarti aku juga berkontribusi langsung dalam perkembangan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Aku juga merasakan kebersamaan, aku ngerasain cinta kasih di sini satu dengan yang lain. Selain itu juga pengalamanku tambah, dan juga rasa kekompakanku juga mulai lebih terbangun sekarang. Kalau yang menginspirasi aku, semuanya menginspirasi, cuman terlebih buat Bang Abdiel, karena dia kayak bisa menyatukan kita jadi sebuah keluarga gitu. Terus yang kedua ada Kak Richard. Kalau menurut aku Kak Richard tuh semangatnya kayak nggak pernah habis. Soalnya dari pagi begitu dia bangun sampai dia tidur kayaknya tuh selalu semangat dan wajahnya selalu cerah terus. Ya buat teman-teman semua tetap selamat melayani, semangat melayani, hidup pemuda. Halo, nama saya Kisya Agisa Stefani, panggilan saya Kisya dan saya berasal dari Sinode GKJ. Asal kecil saya itu GKJ Mejasan Tegal. Oke, di sini yang menjadi inspirasiku itu Pak Yoto. Kenapa? Karena dia itu walaupun di usianya yang tidak muda lagi, dia tetap masih bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi harapanku sih bisa seperti Pak Yoto yang punya semangat. Kesanku ikut
ikut ini sangat luar biasa banget. Luar biasa, pinginnya untuk selalu bisa ikut pandu lagi. Kenalkan, nama saya Doni Manurung, saya dari Gereja Kristen Pasundan, sekarang berfungsi di GMKI Cabang Jakarta. Dan saya sangat senang sebagai pandu sidang MPL ini. Walaupun bagi beberapa orang, beberapa kawan-kawan saya mengatakan saya sudah punya posisi dan jabatan di organisasi, tapi saya bilang tidak, pelayanan itu bukan mengenal jabatan dan kedudukan, tapi pelayanan itu bagaimana memberikan hati dan pikiran dan tenaga sepenuh hati tanpa mengharapkan suatu imbalan atau harapan jasa. Nah, buat kawan-kawan semuanya yang di seluruh penjuru Indonesia, pemuda-pemuda Kristen, marilah kita melakukan pelayanan dengan setulus hati, dengan semangat dan tanpa harapan imbalan. Karena dengan begitu Tuhan akan memandang kita dan Tuhan akan menaikkan kita lebih dari apa yang kita hadapi sekarang, lebih dari posisi apa yang kita pegang sekarang. Nah, untuk teman-teman saya, teman-teman pandu, saya sangat berterima kasih karena saya sudah bisa bertemu dengan begitu banyak teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, dari Waingapu, dari Toraja, dari Jawa, dan pengalaman saya bahwa saya baru ini melihat masyarakat suku Jawa yang beragama Kristen, dan ini suatu pengalaman yang besar dan baik buat saya. Itu untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Banyak sekali rasa yang tidak bisa saya sampaikan, yang sangat-sangat campur aduk, menyenangkan, sedih, dan segala hal. Dan yang perlu kita ketahui, menjadi pandu di mana saja, bukan hanya di sidang MPL, adalah pengalaman berharga. Seperti yang bisa kami rasakan di sini, bertemu banyak teman-teman dari segala penjuru Indonesia, kesan-kesan yang saya rasakan, dan juga teman-teman terspesial yang sangat menginspirasi saya, seluruh fasilitator pandu yang memberikan pembekalan, Abdiel, Anggara, Nosen, Richard, dan juga Rian. Terima kasih atas segala bantuannya, doa, dan juga masukan-masukan yang sudah kita lakukan dan kita lalui selama pembekalan pandu sidang ini. Juga kepada teman-teman di Salatiga, khususnya kepada Ari, juga teman-teman dari Pati, untuk Bambang, juga Mas Dwi, teman-teman lain, saya sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih atas segala dukungan moral, juga dukungan semangat yang sudah kalian berikan kepada saya, mulai dari pembekalan dan juga sampai pada hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita. Terima kasih, saya harap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi tanpa kurang apapun. Terima kasih. Saya Jonathan Simatupang dari HKBP dan sedang magang di PGI. Kesannya selama jadi pandu ini adalah pertamanya kaget karena Hamin 2 hari baru dikasih tahu untuk ikut jadi pandu sidang MPL di Salatiga, dan bersyukur karena bisa melayani. Ini merupakan pengalaman pertama dalam melayani di sidang MPL ini. Untuk orang-orang yang berinspirasi adalah Bang Abiel, meskipun sering banget telat, sama Bang Anggara yang bangunnya telat dan Sekamar yang sering banget telat, tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa di DPR. Meskipun selama magang di PGI pun ruangan mereka dekat-dekatan tapi jarang bertemu, jarang ngobrol, dan luar biasa pokoknya selama di sidang menjadi pandu di sidang MPL tahun ini, karena banyak pengalaman, karena banyak pemahaman yang baru, dan banyak hal yang dapat saya rasakan. Terima kasih. Saya Imelda Ratu Amah dari Sumba, asal Gereja Kristen Sumba. Kesan saya menjadi pandu, saya mau melayani atau memberi diri untuk terus melayani sesama, bahkan terlebih utama untuk melayani Tuhan. Kesan untuk rekan-rekan pandu, walaupun ada perbedaan di antara kita, namun bukan perbedaanlah yang membuat kita jarak, namun perbedaan itulah yang terus menyatukan kita. Kalau orang yang menginspirasi, tentunya semua rekan-rekan pandu menginspirasi saya. Saya mau berterima kasih kepada Anggara, Abdiel, dan Pak Siyoto yang terus memberi kami spirit atau semangat untuk terus bekerja melayani untuk Tuhan. Nama gue William Wahyu Sembiring, gue dari GBKP Gereja Batakaro Protestan, tapi biasa dipanggil dengan Wewe. Luar biasa bisa ikut serta di dalam pandu MPL PGI 2017 ini. Saya merasa bersyukur mendapat kesempatan ini karena 2 minggu kuliah yang saya tinggalkan itu semua terbayar dengan bertemu dengan teman-teman, juga
ikut sidang yang luar biasa. Saya mengetahui bagaimana pemimpin-pemimpin gereja itu bersidang, berdebat, bahkan sampai ada yang memuakkan dari mereka. Semua ada di sini. Bagi saya semua teman-teman adalah sangat menginspirasi. Tapi kalau bisa dipilih satu orang yang menginspirasi saya adalah Rian, teman Papua saya yang luar biasa dalam segala hal, kerja keras, bangun pagi dan tidur paling lama untuk bekerja, dia paling luar biasa. Pokoknya semua teman-teman luar biasa. Saya harap ini adalah keluarga baru saya dan keluarga ini dapat terus berlanjut sampai kapanpun kebersamaan kita. Saya Serlis Pratiwi Sapangan dari GEP Sultra, Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Bersyukur sekali bisa terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi pandu sidang MPL PGI. Kesan yang saya dapatkan selama mengikuti sidang pandu MPL PGI 2017 ini banyak hal, yaitu keberagaman, keindahan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesatuan. Di mana kami beberapa dari teman dari seluruh penjuru Indonesia dari Sinode, dari bagaimana kami bisa menyatukan sikap kami yang mulai dari yang muda sampai yang tua, dan sangat senang berjumpa dengan mereka semua. See you again guys. Salam Mabongi, apa kabar? Ya guys, ini adalah pengalaman pertama saya berada di menjadi pandu MPL PGI, dan ini adalah sebuah sukacita besar dan kebanggaan terbesar dalam hidup saya bisa bertemu dengan teman-teman dari banyak daerah, khususnya ada dari daerah Batak, Jawa, dari Manado, dari banyak lah. Pokoknya di sini saya mendapatkan banyak hal, banyak teman, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Abdiel, Kak Anggara, buat Priscilla juga, buat Kak Deborah, buat Pak Detong, dan buat semua pandu terima kasih. Semoga kebersamaan kita tidak hanya sampai pada saat ini, tetapi akan berlanjut sampai ke depan. Selamat. Nama gue Anggara Rudianto Arpani, biasa dipanggil Anggara atau Angga. Ini adalah kegiatan yang betul-betul bukan hanya sekedar melayani, tapi kegiatan di mana kita semua dapat belajar untuk merendahkan hati, untuk menjadi benar-benar seorang pelayan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Sebuah pertemuan, sebuah perkenalan, sebuah relasi yang terjalin mungkin akan sedikit terlupakan, tetapi percayalah, momen-momen tersebut akan menjadi sebuah kenangan, akan menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya, baik itu secara pribadi maupun kita bersama. Gue sendiri ngerasa bahwa gue bukan seseorang yang hebat, tetapi karena teman-teman semua, kita bersama, kita menjadi satu, maka kita menjadi hebat. Orang yang menginspirasi atau sesuatu yang menginspirasi bagi gue, yang pertama pasti Tuhan Yesus. Selanjutnya, kalau tidak ada teman-teman semua, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. See you next time. Saya Abdiel, Kepala Biro Pemuda Remaja PGI. Kita baru saja melewati program pandu sidang ya dalam rangka sidang MPL PGI yang ke tahun 2017 di Salatiga. Nah, senang rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman dari berbagai denominasi, melatih mereka, mempersiapkan mereka menjadi kader-kader ekumenis. Program ini adalah salah satu program utama dari Biro Pemuda Remaja PGI dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan, terkhusus pemimpin gereja. Nah, semoga pengalaman mereka selama kurang lebih 10 hari, baik dari momen perkenalan, pembekalan, sampai pada proses persidangan hingga hari ini berakhir, boleh memberikan pengalaman yang berharga buat setiap mereka. Harapan saya dalam program pandu berikutnya masih banyak lagi anak-anak muda lain yang bisa ikut bergabung bersama kita untuk belajar bersama, berkembang bersama dalam rangka mengembangkan pengalaman ekumenis, pemahaman ekumenis maupun kerja-kerja ekumenis. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all. Nama saya Richard Rinuma, saya dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Sungguh senang bisa ada di sini di sidang majelis pekerja lengkap PGI di Salatiga. Sungguh luar biasa di sini. Kesan yang pertama buat saya adalah I have a lot of friends, but they become my family right now. Ya, saya cuma mau katakan bahwa mereka semua di sini, kami dari berbagai daerah di Indonesia. Sesi yang kedua dipimpin oleh Pendeta Darsono Eko Nugroho
membahas pastor-pastorum dalam konteks Sinode GKJ, dan disambung oleh Pendeta Sundoyo yang membahas tentang hasil penelitian, analisis pola, dan penyebab penanggalan Pendeta GKJ tahun 2014 sampai 2012. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sundoyo, saya Ketua Bidang Pengembangan Kepemimpinan Sinode GKJ. Dan sekarang ini saya bersama dengan teman-teman sedang berkumpul di agrowisata Salatiga, sekarang namanya The Amerik Salib Putih Hotel, dan kami akan 2 hari di sini, sekarang dan juga untuk besok. Dan kami ini adalah namanya pertemuan Komisi Pastor-Pastorum Klasis Sesinode GKJ bersama dengan Bapelsin dan juga Pastor-Pastorum Sinode GKJ. Kami membicarakan mengenai pedoman, kebersamaan, peraturan mengenai KPP, dan juga kita akan memilih nanti dari wakil-wakil klasis, ada pembagian rayon dan siapa yang akan dipilih di Komisi Pastor-Pastorum Sinode GKJ. Tugas dari bagian kami adalah bagaimana kami menjadi teman buat pendeta-pendeta se-Sinode GKJ. Teman, jadi sahabat di dalam kebersamaan untuk meneguhkan komitmen, profesionalitas yang penuh dengan independensi dan juga kemampuan di dalam dan dijalani secara terus-menerus sampai harapan tersebut benar-benar bisa. Dan di kaki burung tersebut tersemat moto warga lansia yang berbunyi, pada masa tua pun mereka masih berjuang menjadi tubuh dan sama-sama. Ya, nanti akan dilepaskan untuk satu burung dulu. Dan dilepas yang Kita akan bersama-sama menghitung. Kami silakan maju ke depan. Sebagai lambang perdamaian, burung merpati ini akan dilepas di Hari Lansia Nasional dan Pentakosta Sinode GKJ. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3.
Bapak Eka Lasa Priwibawa. Oh, niki gambar manuk niki. Nah. Ya, gambar burung betul, Pak. Yes. Iya, terima kasih. Kenang-kenangan Hari Lansia Nasional Negeri Kosta Adios Sosisi dari GKJ yang dihadiri 15.000 peserta. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita belajar sebetulnya apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu mendarat. Mari kita lihat. Kita sudah pernah dengarkan semuanya itu di kitab. Yang pertama adalah ternyata turunnya Roh Kudus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus tidak serta-merta membuat orang bersukacita. Justru membuat orang bersedih hati. Kalau sekarang Tuhan Yesusnya disalib, mungkin sebentar lagi dia juga mengalami hal yang sama. Supaya gereja bisa nyebar kata-kata. Oleh karena itu dia berdoa dan memohon supaya Roh Kudus menguasai kita dan dihidupkan kembali. Hari ini perayaan Hari Lansia Nasional, sekaligus kita memperingati Hari Pentakosta untuk GKJ Sinode. Jadi kegiatan ini sebetulnya hanya ada dua kegiatan. Pertama adalah kegiatan Hari Lansianya, kemudian yang kedua kegiatan Pentakostanya. Di kegiatan Hari Lansianya itu ada beberapa sambutan, ada dari gubernur, kemudian dari panitia, tetapi intinya kegiatan pertama itu untuk memperingati Hari Lansia. Kemudian yang kedua pada pokoknya adalah untuk memperingati Hari Pentakosta. Di situ nanti ada ibadah. Nah, dari ibadah ada khotbah, ada pujian, dan yang terakhir nanti ada semacam hiburan. Secara khusus sebetulnya begini, tujuan kita ada tujuan di balik pertemuan ini. Karena biasanya orang sepuh itu menganggap bahwa mungkin dirinya tidak kurang berguna. Dengan pertemuan ini biarlah saling mendorong, saling menyemangati bahwa di usianya yang sudah tua pun mereka punya talenta, punya manfaat di tempat mereka masing-masing. Sehingga di usianya tua mereka ada semangat. Usia saya sekian, talenta saya sekian, seperti ini bisa kami gunakan di tempat masing-masing. Yang kedua, biasanya ketika mereka bertemu, teman-teman yang bertemu ini mungkin ketika muda mereka pernah kenal, pernah berkegiatan bersama, ada semacam reuni tidak langsung mereka. Peserta kurang lebih kalau terdaftar itu memang hanya 14.800-an, tetapi kalau kita lihat hari ini yang datang mungkin di atas 15.000 sekian, bahkan mungkin bisa mencapai 16.000-an kan. Ada beberapa, satu dari pemerintahan, mulai dari bupati sampai dengan gubernur, termasuk jajaran ya. Jadi ada Kapolda, ada Gubernur Akmil, kemudian ada Kapolres, ada wali kota, itu yang pemerintahan. Kemudian yang lain ada dari tokoh-tokoh agama. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh agama yang lain di luar Kristiani. Jadi terus terang kegiatan ini bisa berjalan itu karena kerjasama dari berbagai macam pihak. Yang pertama dari panitia Klasis Magelang. Ya, yang kurang lebih panitia kami itu ada 130. Kemudian kami dibantu dari siswa, dari SMK Wiasa, dari BMB, kemudian dari samping BMB. Kemudian yang kedua dari unsur paguyuban sinode. Yang ketiga dari masyarakat Borobudur sendiri. Karena dari masyarakat Borobudur kami mungkin melibatkan lebih dari 400-an orang. Jadi untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari parkir, mulai dari keamanan, konsumsi, sampai dengan banser, linmas kita libatkan di sini, termasuk pemuda. Biaya itu kami dari satu sumbernya, kami dari semacam apa ya, kalau saya katakan iuran ya bukan iuran, kalau dikatakan bukan iuran juga iuran, itu dari peserta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kami juga dari donatur.
donatur baik yang dari gereja, baik yang dari perusahaan, atau donatur yang secara pribadi. Nah, saya menyampaikan terima kasih untuk semua yang terlibat, baik dari masyarakat yang ada di Borobudur, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang sampai ke Jawa Tengah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami selaku panitia, saya yakin banyak hal yang kurang. Kami mohon maaf untuk semua peserta dari gereja manapun, karena semacam ini adalah keterbatasan kami. Kami tidak bisa beralasan karena kebiasaan semacam ini terjadi, bahwa pendaftar bisa katakanlah 14.000 atau 14.500, yang datang 16.000, sehingga hal-hal semacam ini di luar jangkauan panitia, itu kami mohon maaf. Kemudian harapan kami, kita itu selalu belajar dari hal yang hari ini. Kalau hari ini kami melaksanakan seperti ini banyak kekurangan, saya berharap panitia yang akan datang itu bisa melaksanakan lebih baik, belajar dari yang kami laksanakan. Kemudian yang ketiga, kami juga minta maaf kepada teman-teman kami di Paguyuban Adi Yuswo, karena kepercayaan yang diberikan kepada kami ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan yang tidak bisa kami laksanakan. Mungkin dari konsumsi, mungkin dari tempat, mungkin dari hiburan, atau yang lain-lain. Sekali lagi saya terima kasih untuk semua yang terlibat dan mohon maaf. Kemudian kami berharap untuk semua peserta, walaupun di dalam kekurangan, semangat kebersatuan, semangat untuk bekerja sesuai talenta dan usia mereka itu akan dikembangkan. Begitu.